Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 006. Tapi ada syaratnya, lanjut Saka. Apa? Setiap lo lihat Vania kesel dan marah-marah nggak jelas, itu artinya usaha gue berhasil, dan saat itu lo harus cium gue sebagai imbalannya, gimana? Dea, lo gila. Makinya menatap Arsaka, kedua mata mereka saling bertatapan. Gue suami lo, gue bukan orang gila, bisiknya. Tapi, Arsaka mengabaikan ucapan yang akan keluar dari bibir gadis itu, ia membalikkan badan dan meninggalkannya. Saka, teriaknya. Lelaki itu melambaikan tangan tanpa menoleh sambil menerbitkan senyum tipis di bibirnya. Benar sekali, Arsaka yang pernah ditolak cintanya oleh Vania di kelas 10 dulu, sejak saat itu ia membuat cloning akan dirinya tetapi beda versi, ia beri nama Arkana. Arkana adalah karakter buatan Arsaka untuk mendekati Vania, entahlah apa yang ada di pikiran Arsaka waktu itu, namun dengan dirinya menjadi Arkana yang misterius itu, dia lebih dekat dengan gadis tersebut. Tapi entah kenapa saat berhasil mendekati Vania melalui versi Arkana, Arsaka malah kehilangan minatnya akan gadis itu. Karena terlihat jika Vania hanyalah cewek matre yang sangat tertarik dengan Arkana yang hobi flexing. Jika Arsaka setiap hari hanya berangkat dan pulang sekolah pakai motor, maka berbeda dengan karakter Arkana, yang kemana-mana lebih memilih naik mobil mewah, dan kegilaan Arsaka yang membentuk karakter Arkana ini hanya dirinya saja yang tahu. Itulah kenapa dia memiliki 2 HP, satu tenaga kuda untuk dia secara nyata sebagai Arsaka, namun satu tenaga kuda lagi ia sembunyikan keberadaannya untuk ia gunakan sebagai Arkana dan hanya ada satu nomor tersimpan di sana, Vania saja. Dan hari ini dia sangat kesal dengan sikap Vania pada Sarah, dirinya ingin memberikan pelajaran untuk gadis itu. Ia telah menyusun rencana dan melibatkan Sarah kali ini. Yok. Sore ini saat Sarah baru saja selesai mandi, begitu ia keluar kamar mandi Sarah telah melihat Arsaka menyiapkan baju di atas ranjang. Anehnya baju-baju itu bukanlah style Arsaka. Perasaan lo lagi nyiapin outfit kece bener, mau kemana lo? Tanya Sarah ikutan berdiri di samping Arsaka. Melihat baju yang tertata di atas ranjang itu. Mau kencan? Jawabnya. Oh, sama Vania. Tanya Sarah tidak berminat. Sama Lola. Ngapain sama Vania? Jawab Arsaka lantas berjalan menuju ke arah nakasnya. Ia mengambil satu tube temporary hair color dari sana. Sama gue. Tanya Sarah tidak percaya. Udah ganti baju sana? Iyo belum pernah kan, diajak kencan cowok ganteng macam gue. Kata Arsaka. Sambil mengocok tube di tangannya itu. Itu kan yang lagi lo pegang pewarna rambut, buat apaan? Tanya Sarah. Ini pewarna rambut temporary kok, kena air juga bakalan hilang, jawabnya. Iya tapi buat apa? Desak Sarah kepo. Lo tanya sekali lagi, gue cium juga lo ya. Ucap Arsaka kesal. His, dasar cowok prik. Gerutu Sarah beringsut menuju lemari pakaian untuk mengambil bajunya. Lo pingin gue pakai baju macam apa? Tanya Sarah kemudian sambil sibuk memilih baju di dalam lemarinya. Apa aja, yang penting lo banget, jawab Arsaka. Maksud Joe? Ya maksudnya yang orang sekali lihat langsung tahu kalau itu lo. Begini. Tanya Sarah mengambil sebuah sweater rajut berwarna pink dengan tulisan Lau di sana. Oke, it's not bad, ya udah pakai itu aja, jawab Arsaka. Ya udah, gue ganti baju dulu. Ucap Sarah segera kembali ke kamar mandi untuk ganti baju. Beberapa menit kemudian begitu ia keluar kamar, Sarah sangat terkejut, ada cowok berambut silver blue tengah duduk di atas ranjangnya. Sarah terpaku di tempatnya. Cowok berhoodie hitam, celana bagi coklat muda dan bersepatu kets putih itu tampak sibuk memainkan HP-nya. Demi sempak mimi peri, siapa tuh cowok ganteng banget? Sarah terus bertanya-tanya dalam hati, sambil melangkah waspada menghampiri lelaki tersebut. Sumpah ya, mata gue kemarin cuma kelilipan abu rokok,
nggak sampai katarak, tapi serius ini 10. Gue nggak salah lihat kan? Lo, Arsaka? Tanya gadis itu terkejut saat tahu lelaki itu adalah Saka tapi penampilannya sangat berbeda. Kenapa? Gitu amat lo liatin gue? Tanya lelaki itu lantas menyimpan HP-nya ke dalam saku. Udah siap ayo berangkat. Ucapnya sambil mengenakan topi bervisor hitam itu, ternyata tak cukup hanya mengenakan topi, tapi ia juga mengenakan kupluk hudainya. Kayak mafia aja lo nyamar segala macem, komentar Sarah. Entar kalau nggak tutupan kayak gini, nyokap gue bisa-bisa sport jantung pas liat rambut gue. Ucap Arsaka. Sarah tersenyum tipis menatap lelaki itu. Napa lo senyum-senyum kayak gitu? Tanyanya. Kita mau kencan kemana sih emangnya? Tanya Sarah lagi. Udah deh. Pokoknya lo besok bakal lihat gimana sewotnya Fania, kata Arsaka langsung menggandeng tangan Sarah. Loh kalian berdua mau kemana? Bentar lagi kita akan makan malam lo, tanya Mama Ratna. Begitu mereka menuruni anak tangga dan melewati ruang makan begitu saja. Mau pacaran dulu Ma? Assalamualaikum, jawab Saka tanpa menoleh. Sang mama hanya mengernyitkan dahinya menatap kepergian dua anak itu. Wah, Waalaikumsalam, jawab Mama Ratna begitu tersadar dari lamunannya. Jangan ajak Sarah pulang malam-malam loh Saka. Seru sang mama. Ya, sahut Saka. Mau kemana ma mereka? Nggak makan di rumah? Tanya sang papa yang baru saja tiba di ruang makan. Nggak tahu tuh pa, kayaknya makan di luar, orang tadi pamitnya mau pacaran gitu. Pacaran? Ulang sang papa. Iya, Saka yang bilang, ucap Mama Ratna sambil membantu sang papa untuk mengambil porsi makannya. Ada-ada aja, bukannya mereka nggak pernah akur. Ya udahlah pa biarin, ayo kita makan aja dulu, sahut sang mama. Kini Arsaka tampak turun dari mobil mewahnya, dan sedang membukakan pintu untuk Sarah. Ini mobil siapa sih kak? Gue nggak pernah lihat deh. Tanya Sarah begitu ia turun dari mobil tersebut. Mobil gue lah, dibeliin papa, karena menurut gue terlalu mewah dan gak worth kalau dipakai sekolah. Makanya gue simpen aja tuh di garasi gue pakai kalau gue mau. Kadang cuma gue pakai foto doang di garasi buat flexing ke Fania, ungkapnya. Gila lo, komentar Sarah. Terus versi yang lo pakai rambut silver blue kayak gini tuh nama lo siapa? Tanya gadis itu lagi. Arkana, jawabnya. Puff, Sarah tertawa tertahan. Gantengan yang versi mana? Tanya Arsaka sambil menyugar rambutnya. Apaan sih lo? Narsis amat, kata Sarah salah tingkah. Ganteng versi dua-duanya kan? Tebak Saka sambil menaik-naikkan kedua alisnya. Gantengan suami gue, jawab Sarah kemudian sambil memalingkan mukanya salah tingkah. Arsaka seketika tampak tersenyum tipis menatap gadis itu. Fania ada di dalam sana, gue tahu dari status Wanya tadi, tunjuk Arsaka ke dalam sebuah kaf. Terus? Tanya Sarah belum mengerti. Fania itu suka banget sama gue yang versi Arkana karena karakter Arkana ini dia high class, kalau dia lihat 10 jalan sama gue, dia pasti meradang, kita tunggu saja. Kata Arsaka sambil menyelipkan jari-jarinya di antara jemari Sarah. Dia nggak tahu kalau itu 10. Kan wajahnya mirip banget, cuma beda warna rambut doang, tanya Sarah. Emang? Dan Fania nggak ambil pusing soal itu, jawabnya. Diketahuan dong matrenya, kata Sarah lagi. Terus rencana kita ngapain? Ayo ikut gue, tapi sebelumnya lo pakai ini dulu ya. Pinta Arsaka sambil memasangkan masker surgical ke sebagian wajah Sarah. Gadis itu menuruti saja apa kemauan Arsaka, yang penting dendamnya siang tadi ke Fania bisa terbayar lunas. Dan kini ia mengikuti langkah Arsaka yang mulai memasuki kafe yang sangat cos itu, lelaki itu mengajaknya duduk di center seat.
sehingga posisi duduk mereka terlihat dari berbagai arah. Vania ada di arah jam 3, bisik Arsaka. Sarah segera melirik arah yang dimaksud oleh lelaki itu. Dan benar saja begitu melihat kemunculan Arsaka alias Arkana ini, Vania langsung menotis kehadirannya. Dia datang, ucap Sarah panik. Santai, lo mending tulis aja deh apa menu makan malam kita, bebas apa aja, gue yang traktir full, ucap Arsaka. Saat keduanya sedang memutuskan untuk memesan menu apa, Vania datang menghampiri meja mereka. Dengan tatapan tidak sukanya pada Sarah. Arkana, kamu makan malam di sini juga? Tanya Vania. Iya, 10. Lelaki itu balik bertanya. Iya sih sama temen-temen, ini kamu sama siapa? Tanya Vania sambil menunjuk ke arah Sarah yang wajahnya tertutupi oleh masker. Oh ini tadi ceritanya kita abis nonton, terus dia bilang lapar ya udah gue ajakin mampir ke sini, jawab Saka mengarang. Kok nggak bilang gue kalau mau nonton? Tanya Vania agak jutek. Gue lagi bonding time sama dia, jawabnya menatap Sarah. Tapi lo bilang katanya lo belum punya cewek. Protes Vania. Emang belum? Makanya ajakan gue mau jalan sama siapa aja. Tapi kata Vania tidak rela. Sarah tampak tersenyum puas dari balik maskernya melihat Vania cemburu kayak gini. Napa? Malam harinya ketika mereka telah pulang dari acara, kencannya, Arsaka yang baru saja keluar dari kamar mandi untuk mencuci rambutnya dari temporary hair color tampak melihat Sarah yang duduk di tepi ranjangnya, senyum-senyum sendiri menatap HP-nya. Napa lo senyum-senyum sendiri kayak gitu? Kesambet 10. Tanya Arsaka sambil mengusap mengeringkan rambutnya yang masih basah itu menggunakan handuk kecilnya. Arkana telah menghilang dan kembali menjadi Arsaka. Sarah tampak mengangkat wajahnya, ia simpan HP-nya ke nakas dan naik ke ranjangnya. Bersiap untuk rebahan. Makasih ya kak, cara lo buat balas dendam ke Vania elegan banget, dan libatin gue merasa sangat puas. Tanpa main fisik ataupun kekerasan dan ini jauh lebih mengena ke dia, ucap Sarah tersenyum ceria. Lo sama Vania udah nggak baik-baik aja sejak dulu? Tanya Arsaka. Dia yang ngunciin gue di dalam lemari pas SD dulu, sampai maghrib itu, ungkapnya. Apa? Arsaka tidak percaya. Ya seperti itu, ucapnya. Tapi hari ini lo happy kan? Tanya Arsaka lagi. Banget. Gue seneng banget dia cemburu Arkananya deket sama gue, jawab Sarah bersemangat. Ya udah berarti sesuai kesepakatan, tiap kali dia sewot dan lo happy, artinya satu ciuman buat gue, sekarang gue tagih itu. Ucap Arsaka serius. Hah? Sarah shock, ia tidak menyangka Arsaka serius dengan ucapannya. Kita udah buat kesepakatan. Lanjut Arsaka. Tapi kak. Kalau lo nggak mulai, biar gue yang mulai dalam hitungan ketiga, tegas Arsaka. 1. Arsaka mulai menghitung dan Sarah semakin panik. 2. Sarah panik dan cemas. Saka, panggil Sarah menghentikan hitungan lelaki tersebut. Apa? Tanya Arsaka agak kesal. Sarah memejamkan matanya, dan mendekatkan wajahnya ke arah Saka, gadis itu benar-benar mencium pipi Saka, sekilas. Udah kan? Kata Sarah gugup, tidak berani menatap Arsaka. Arsaka tertawa geli, bukan ciuman di pipi yang dia maksud, tapi ya sudahlah mungkin lain kali. Ya udah tidur sono lo. Kata Arsaka bangkit dari ranjang dan berjalan menuju sofanya. Saka makasih ya, waktu itu udah benerin lampu emergensinya, kata Sarah lagi. Kok lo tahu? Biminah yang cerita, jawab Sarah. Ya udah tidur sana, gue mau main game, perintah Arsaka. Padahal saat itu sedang memeriksa HP satunya yang hanya menyimpan nomor Vania. Ia mendapatkan pesan dari gadis itu. Jangan deket sama cewek itu lagi, gue nggak suka,
isi pesan Vania. Sorry kalau ini gue nggak bisa, lagian gue udah ngasih lo banyak kesempatan buat deket sama gue, dan satu o selalu jual mahal, sedangkan saat gue udah jatuh cinta ke cewek lain, lo kayak gini, mau lo apa? Balas Arsaka lantas mematikan HP-nya. Ia menoleh ke arah Sarah di atas ranjangnya, sepertinya gadis itu sudah tertidur. Lelaki itu tanpa sadar meraba pipinya sendiri bekas ciuman Sarah tadi. Dan perlahan perasaannya mulai menghangat. Jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari malam, Sarah terbangun dari tidurnya. Ia tidak melihat Arsaka di sofanya. Kemana lelaki itu begitu pikirnya sambil menyingkap selimutnya turun dari ranjangnya. Kak, lo kemana sih? Ucapnya mengucek matanya sambil membuka kamar mandi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Arsaka, ucapnya lagi, gadis itu mulai keluar dari kamar. Ia melihat seisi rumah lampunya telah padam. Namun begitu ia memutuskan untuk kembali masuk ke kamar, samar-samar ia mendengar suara tampak menaiki tangga. Sarah menunggunya di depan pintu kamar dan benar saja Arsaka tampak baru saja pulang pasti dari ngerace. Ketahuan kan lo sama gue? Dari mana aja 10 balap liar lagi? Tanya Sarah menghadang pintu kamar mereka. Arsaka tanpa berkata-kata segera menggendong Sarah ala karung beras, dan menutup pintu kamar mereka. Set, diam lo ya, awas sampai ngadu ke mama atau gue akan, ucap Arsaka merebahkan gadis itu ke ranjang. Akan apa? Tantang Sarah. Atau gue akan perawanin lo. Ancam Arsaka. Gila lo. Maki Sarah menendang lelaki itu hingga terjengkang jatuh dari ranjang. Mampus lo. Gerutu Sarah. Dasar. Istri durhaka lo. Maki Arsaka kesal. Aduh tulang punggung gue. Ucap Arsaka bangun dengan susah payah karena tulangnya kejepit. Lagian satu o malam-malam gini ngapain pakai bangun segala sih. Gerutu Arsaka lagi sambil melepas jaket dengan tulisan besar-besar Suk itu. Gue lagi keingetan sesuatu terus kebangun dan gak bisa tidur lagi, jawab Sarah menekuk lututnya di balik selimut. Kepikiran apa? Dirga. Vania. Tebak Arsaka. Kepikiran buku diarik, jawabnya. Kan udah ketemu buku Jo itu, kepikiran apa lagi? Tanya Arsaka sambil melepas celana jeans menyisakan boxernya doang. Gue mau bakar buku itu, jawab Sarah lagi dengan nada sedih. Bakar? Tanya Arsaka sontak menoleh sedikit terkejut. Iya, tulisan-tulisan di dalamnya harus gue lupain, semuanya terasa tidak adil bagi gue, jawabnya. Karena cinta lo bertepuk sebelah tangan ke Dirga. Tanya Arsaka lagi. Gue mau bakar buku itu sekarang, ayo, lo temenin gue ke halaman belakang. Sarah melompat turun dari ranjang, menyambar buku diarinya yang ada di atas nakas lantas menarik lengan Arsaka. Ini dini hari Ra, jam-jamnya setan pada keluar, emang dibakar besok pagi aja kenapa sih? Tanya Arsaka kepo. Setannya takut sama lo, karena lo lebih serem daripada setan itu sendiri. Udah jangan banyak bacot deh lo, kalau gue bakar buku itu besok, bakalan ditanyain macem-macem sama mama, kata Sarah. Arsaka menyiapkan api ke tong pembakaran sampah di halaman belakang sementara gadis itu tampak menggenggam erat bukunya. Kalau nggak jadi dibakar juga nggak apa-apa, kita lanjut tidur aja, gue udah jadi mangsa nyamuk dari tadi, kata Arsaka melirik Sarah sambil memperbesar bara api di dalam tong tersebut. Tuh udah gede apinya, kalau emang mau dibakar, udah masukin aja bukunya, perintah Arsaka. Perlahan tangan Sarah terjulur ke arah tong tersebut, ia mulai merenggangkan genggamannya pada buku tersebut. Dan buku itu meluncur ke bara api, Sarah masih menatapnya tanpa berkedip di sana, semua curahan hatinya yang ia tuangkan di dalam buku itu serasa lesap terlalap si jago merah. Ra, panggil Arsaka yang melihat gadis itu perlahan meneteskan air matanya. Sesedih itu loh? Tanya Arsaka lagi. Lo nggak tahu rasanya dipermalukan di depan umum kah? Apa salahnya sih punya rasa suka sama seseorang?
Kenapa mereka pada jahat ke gue? Gue nggak pernah sekalipun mengusik hidup mereka, ucapnya mengungkapkan kekesalannya tentang kejadian di kantin itu pada Arsaka. Dan gue harus dipaksa melupakan itu semua sekarang. Lanjutnya. Lalu di sini gue nggak ada artinya apa-apa buat satu O. Tanya Arsaka kemudian. Gadis itu seketika terdiam, ia lupa kenapa selalu menceritakan tentang perasaannya pada Dirga ke Arsaka, yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Coba gue lakuin hal yang sama, gue cerita betapa gue menyukai Vania, apa lo baik-baik aja? Gue baik-baik aja, karena gue tahu lo udah nggak suka lagi sama Vania, kata Sarah begitu yakin. Dan lo lupa kesepakatan kita, gue lupain Vania lo lupain Dirga, lo lupa itu. Tegas Arsaka. Sabar Napaka, jangan bentak-bentak gitu, iya ini juga proses lupain dia, buktinya di hari ini juga gue bakar, tutur Sarah. Tiba-tiba angin malam berhembus kencang, percikan abu dari pembakaran tertiup dan masuk ke mata Sarah yang sebelumnya masih meradang karena kejadian abu rokok Arsaka waktu itu. Aduh mataku kak, kena lagi yang kemarin, kata Sarah kesakitan. Ra, jangan dikucek. Cegah Arsaka cepat menahan tangan Sarah yang akan mengucek matanya. Perih banget kak, air matanya seakan ditumpahkan dari sana. Keculek aja sesakit itu apalagi kayak gini kan. Ayo ke rumah, sini naik ke punggung gue, biar gue gendong, ucapnya. Gue berat kak, lama lo. Gerutu Saka dengan cepat menggendong gadis itu masuk kembali ke dalam rumah meninggalkan sisa bakaran tadi begitu saja. Saat ini mereka telah kembali ke kamar, Arsaka dengan cepat mencarikan obat tetes mata untuk Sarah.